Saudara, pernahkah Anda menggunakan antibiotik tanpa resep dokter? Jika iya, Anda harus menghentikan perilaku itu karena bisa menyebabkan bakteri di dalam tubuh Anda menjadi kebal yang bisa berdampak pada kematian. Siti Najwa, mahasiswa semester akhir ini mengaku sering mengonsumsi antibiotik jika batuk meski tanpa resep dokter. Najwa menyebut tak tahu jika penggunaan antibiotik harus menggunakan resep dokter. Najwa mendapatkan resep antibiotik dari orang tuanya. Awalnya sebenarnya dari orang tua, tapi orang tua itu sebenarnya tahu dari ada tetangga juga, terus juga ada dari teman-teman yang menyarankan, oh kalau mau batuknya cepat sembuh, coba proses terus dikonsumsi. Kalau baru tahu sih sebenarnya justru kalau dia masuk antibiotik. Gibran, mahasiswa semester awal, juga mengonsumsi dan menyimpan antibiotik untuk radang tenggorokan. Gibran mengetahui penggunaan antibiotik berbekal pernah diresepkan sebelumnya oleh dokter. Selanjutnya, jika mengalami gejala radang tenggorokan, Gibran mengonsumsi antibiotik meski tanpa resep dokter. Soalnya saya sempat googling juga gitu tentang radang, itu katanya amoxicillin bisa buat radangnya itu. Iya, nyimpan juga obat amoxicillinnya. Berdasarkan penelitian Yayasan Orang Tua Peduli terhadap mahasiswa non-kedokteran, 74% responden membeli sendiri antibiotik untuk gejala batuk pilek dan sakit tenggorokan. 91% responden menyebut apotek mengizinkan pembelian antibiotik tanpa resep. 55% diantaranya pernah diresepkan antibiotik dari orang tuanya meski tanpa resep dokter. Artinya mereka mendapatkan pendidikan ini dari generasi sebelumnya. Dari generasi artinya dari orang tua mereka. Ini menunjukkan ada dua generasi yang perilaku penggunaan antibiotiknya tidak sesuai. Dan ini adalah ancaman ke generasi selanjutnya apabila anak-anak kosan ini nanti menjadi orang tua. Selain persoalan pengetahuan penggunaan, persoalan lainnya adalah akses antibiotik yang masih mudah di apotek. Kami pun mencoba membeli antibiotik di apotek meski tanpa resep dokter. Nah saudara, sekarang saya akan mencoba untuk membeli beberapa jenis antibiotik di salah satu apotek di kawasan Jakarta Timur. Kami mencoba membeli dua merek antibiotik yang berbeda, meski tanpa membawa resep dokter. Padahal keluhannya cuma satu, radang tenggorokan. Dua jenis antibiotik yang dibeli harganya di bawah Rp20.000. Tidak hanya di apotek, antibiotik juga mudah ditemukan di toko daring. Meski beberapa toko mewajibkan mengunggah resep dokter, kami tetap bisa membelinya secara mudah. Padahal penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa menyebabkan bakteri kebal atau yang biasa disebut bakteri resistan. Di dalam tubuh manusia terdapat banyak bakteri baik yang juga berfungsi melawan bakteri jahat atau membuat tubuh kita kuat melawan penyakit. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa membunuh bakteri baik di dalam tubuh. Hal lain, jika antibiotiknya tidak tepat, bakteri jahat tidak dimatikan, justru bisa bermutasi atau membentuk pertahanan diri. Dampaknya, bakteri yang bermutasi tidak bisa diobati dengan antibiotik lagi, hingga berdampak pada kematian. Di Indonesia, Jurnal Kesehatan The Lancet merilis penelitian pada 2019 bahwa bakteri resistan menyebabkan 34.500 kematian. Tidak hanya itu, ada 133.800 kematian tidak langsung yang terkait dengan bakteri yang resistan. Antibiotik itu bukan segala-galanya dan cara pakainya itu ada aturannya. Kalau itu dilanggar, aturannya dilanggar, nggak tahu jenisnya, nggak tahu kekuatan antibiotiknya, nggak tahu lamanya, bahkan terlalu sedikit saja itu juga bermasalah. Antibiotik itu harus pas, nggak boleh lama, nggak boleh terlalu pendek. Itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yanti Herman menyebut, pemerintah telah membentuk strategi nasional untuk mengendalikan resistansi antimikroba atau AMR. Yanti mengklaim kurikulum pendidikan kedokteran mulai akan memasukkan antibiotik
agar dokter tidak serampangan meresepkan antibiotik. Termasuk kontrol ke apotek-apotek agar tidak lagi menjual antibiotik secara bebas dengan pengawasan ketat dari BPOM. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi ya, kita akan melakukan koordinasi tersebut karena Stranas yang mau kita buat itu 2025-2029 itu kita sudah mitigasi Mbak. Persis sekali kalau memang kita akan melakukan kegiatan untuk melihat kembali ya, mengkaji kurikulum dan mengembangkan literasi kesehatan tentang AMR. Ini sebenarnya dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan BPOM untuk melakukan monef terkait dengan hal ini. Di seluruh dunia, angka kematian akibat bakteri kebal diproyeksikan terus meningkat dan akan mencapai 10 juta kematian pada 2050 jika penggunaan antibiotik tidak dikontrol. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menyebut 75% obat antibiotik dipakai tanpa resep dokter sepanjang 2021 hingga 2023. Taruna Ikrar menegaskan distributor obat yang melanggar aturan terkait penjualan antibiotik bisa terancam pencabutan izin distribusi hingga terjerat pidana. Jadi tentu kalau didapatkan dengan tidak sewajarnya, maka Badan POM bisa bertindak. Badan POM bisa bertindak dalam dua hal. Pertama, Badan POM punya hak untuk mencabut izin cara distribusi obat yang baik. Jadi sertifikat distributornya kita bisa cabut kalau memang masalah. Nah, demikian juga fasilitas kesehatan yang lain, walaupun ini domainnya Kementerian Kesehatan, tetapi kan dalam hal cara pelayanan farmasi yang benar kan kita bisa juga cabut izin itu.